Oke, Oke, buat Balgis. Jadi di sesi general ini, apa nih yang bisa kita diskusikan? Mungkin kamu ada pertanyaan? oke. Ini saya langsung runtutin aja pertanyaannya Boleh, gitu ya nanti boleh. langsung Bapak. Jadi Ya, yang pertama itu saya mau nanya, sebenarnya tuh CV yang satu-satu baik aja. itu Mm-mm, yang di attach ada attach foto atau tidak ada foto. Oke. Yang kedua, ini langsung tanya jawab aja. Atau Oh, nggak apa-apa. Kalau mau sekalian beberapa juga boleh deh. Apa aja? oke. Terus yang kedua itu, eh, saya kan suka ngelamar kerja lewat Jobstreet ya Pak. Tapi tuh kayak kenapa tuh nggak pernah ada respon itu tuh benar-benar kayak seenggaknya ataukah sudah di review ataukah memang unlikely to progress atau gimana tuh nggak ada sama sekali dan itu tuh kenapa gitu, Oke, salahnya di mana kayak gitu. Terus oke. yang ketiga tuh eh, saya mau nanya kalau misalkan untuk kan biasanya kita ngirim tuh ada cover letter gitu ya Pak. Mm-mm. Nah, cover letter yang baik, yang bener, yang bisa bikin HR tertarik sama kita tuh kayak gimana isinya gitu. Oke, ada Terus lagi? yang apa lagi ya, sama kayak Atau saya itu bingung dulu? aja kalau misalkan ngelamar kerja tuh Hmm? kayak gimana sih biar cepet dapat respon dari HR kayak gitu loh. Karena presentasinya tuh kayak misalkan saya 50 ngirim 50 lamaran tapi kayak cuma 2 per 50 yang direspon kayak gitu loh. Oke, Salahnya di mana gitu. oke. Terus Ada tuh lagi paling itu nggak? aja dulu. Itu dulu Itu ya. dulu aja. Mm-mm. Itu dulu. Terima kasih pengertiannya. Aku juga takut lupa. Ini bagus ya. Ini Oke. sebenarnya pertanyaannya bisa dijawab secara runtut. Aku jelasin satu-satu. Oke. Jadi Iya. foto yang di attach, ini maksudnya foto yang ada di dalam CV ya, kayak begitu ya. Betul. Ya, Mm-mm. jadi begini, kalau kita ngelihat di aturan global atau yang hal umum ya, itu bahwa masih ada pro kontra. Ada pihak-pihak yang bilang nggak usah kasih foto karena nanti ada Oke. subjektivitas di situ. Entah dilihat dari ganteng cantiknya lah, ada cacat atau enggak Oke. lah, tua muda dan Hmm. lain-lain atau gender dan lain-lain. Itu isu dunia. Tapi kita fokus dulu kalau kamu pengen ngelamar kerja yang ada di Indonesia, kayak begitu. Memang Oke. ada beberapa pihak yang bilang foto itu nggak terlalu penting. Tapi ada yang bilang bahwa foto itu hanya akan menggambarkan, menggambarkan kesan pertama kita, first impression kita, bagaimana nanti kamu bisa tampil secara awal ya sebagai first impression kayak begitu saat terlihat profesional kayak begitu. Nah, ada dua belah pihak juga nih sama kayak tadi pro dan kontra. Kalau aku pribadi aku akan menyarankan di CV ditaruh foto saja, tetap dikasih foto. Oke. Baik itu yang Oke. ATS friendly atau yang kreatif gitu. Oke. Inti peletakan foto di CV ATS friendly, aku ngomongin yang ATS friendly ya, aku garis bawah. CV ATS friendly itu masih bisa dikasih foto, yang penting fotonya tidak mengganggu kata-kata yang ada. Jadi kalau kamu bikin CV ATS friendly entah pakai template atau pakai Word misalkan, kan kamu Oke. tahu ya kata-katanya kan bisa diblok, di drag gitu kan, terus di drag Iya. ke bawah. Nah, asal Hmm. kata-katanya itu bisa diblok urut, nggak loncat-loncat. Kalau loncat-loncat itu bisa Oke. pakai text box gitu. Asal bisa diblok, Oke. nggak loncat-loncat, itu aman-aman aja dikasih foto gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kau bikin sendiri pakai Word itu kan insert picture terus di wrap text gitu. Hmm. Jadi di wrap text terus pilih yang square gitu. Jadi biar letak foto itu tidak mengganggu dan saranku ya kasih foto aja. Itu nggak ada masalah. Oke. Itu berkaitan dengan foto ya yang dilampirkan. Tapi misalkan kalau di CV ku nggak ada fotonya Kak, tapi aku ngelampirin dokumen lain dan dokumen lain yang aku lampirin itu ada foto, boleh nggak? Ya boleh aja. Ya begitu. Oke. Beberapa profesi itu memang Baik. disarankan melampirkan foto. Ini aku konteksnya ngirim lamaran di Indonesia dulu ya, gitu. Aku nggak ngomong yang Oke. keluar, kayak gitu. Kasih foto nggak apa-apa, gitu. Jadi ada yang lampirkannya itu misalkan nggak cuma pas foto, ada yang foto full body juga, nggak masalah. Misalkan itu yang butuh Oke. penampilan-penampilan kayak begitu ya. Itu yang Hmm. berkaitan dengan atas foto. Yang selanjutnya berkaitan Oke. dengan job street, gitu. Gimana cara main job street? Kenapa aku kurang banyak respon? Nah, ini aku jelasin dulu. Kendalanya itu atau yang perlu dievaluasi mungkin ada dua. Pertama yang berkaitan dengan kegiatan di job street-nya. Yang kedua, kegiatan pengiring selain kamu melakukan kegiatan di job street. Nah, gitu. Itu sebenarnya ada dua ini nih kemungkinannya. Karena Oke. aku sendiri nih ya, ini testimoni aku nggak di-endorse sama job street. Aku sendiri waktu aku jadi fresh graduate, sampai terakhir kali aku pakai job street, itu fast respon gitu. 2 hari, 3 hari, Oke. ya maksimal 1 minggu lah
1 minggu 2 minggu tuh udah ada yang manggil dan itu cukup banyak kayak begitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nomor satu, kita evaluasi dulu dari dalam isi job street-nya. Oke. Inti dari CV, aku ngomongin CV dulu ya. Inti dari CV adalah CV itu harus mudah dibaca dan yang Oke. dibaca dalam tanda kutip yang dicari itu ada. Oke, Oke. gitu. Job street juga sama. Akun job street itu pertama, dia itu harus lengkap, gampang dibaca, tapi yang Oke. dicari itu ada. Kalau CV, Oke. pembatasnya itu adalah halamannya. Terserah nanti kamu mau bikin satu atau lebih halaman. Tapi kalau di job portal kayak Jobstreet, dia pembatasnya bukan halaman, tapi jumlah karakter yang diizinkan untuk mengisi fieldnya itu. Gitu. Paham kan? Misalkan ada field pengalaman kerja, field Oke. pengalaman apa gitu buat ngisi. Heeh. Kan kadang ada kolom lain-lain kayak begitu. Nah, Hmm. kan itu dioptimalkan aja gitu. Oke. Hal yang kamu ditulis di CV, bahasanya tuh terbatas karena dibatasi oleh halaman. Di Jobstreet tidak dibatasi dengan halaman, dia dibatasi dengan karakter. Oke. Jadi kalau karakternya masih banyak dioptimalkan. Nah, banyak Oke. orang ngisinya itu cuma copy paste dari CV gitu. Padahal kalau Oke. kita Oke. tahu job portal, website, biasanya kan pakai sistemnya kayak ATS gitu kan. Jadi dia akan Oke. mengekstrak kata kunci. Kata kunci tidak hanya dari CV yang dilampirkan, tapi dari akunmu itu bisa diekstrak informasinya gitu. Nanti di matchin gitu. Nah, Iya, iya. kalau ada field-field semacam tadi, optimalkan aja gitu. Pengalaman kerja, Oke. Oke. organisasi, kepanitiaan, perlombaan, volunteer, apalagi misalkan gitu magang dan lain-lain itu masukkan dan dijabarkan Oke. dengan komplit dulu yang harus mengandung kata kunci. Aku ngomongin kata kunci ya. Kata kunci itu bisa berkaitan dengan kata kerja atau skill Oke. itu. Kata kunci yang bisa ditambahkan. Kata kerja itu ya misalkan membuat, menyusun, merencanakan, melakukan ini, Oke. itu. Itu harus ada di Oke. pejabaran-pejabaran di akun Jobstreetmu termasuk di CV tentunya. Yang kedua Oke. adalah yang berkaitan dengan skill. Skill itu ada dua, ada yang teknis, ada yang non teknis. Sorry, ada hard skill ya, sama aja lah. Itu hard skill, Iya. technical skill sama non teknis. Soft skill oke lah, masukin soft skill. Tapi yang sifatnya teknis itu jangan sampai lupa juga dimasukkan. Skill teknis itu bisa dimasukkan ke bagian skill, bisa dimasukkan ke penjabaran pengalaman kerja atau pendidikan atau pengalaman apapun gitu. Hmm. Yang berkaitan dengan apa? Satu, industry knowledge, pengetahuan industri kamu, bidang-bidang yang kamu kuasai, nama mata kuliah, Oh, turunan nama mata kuliah, gitu. Keilmuan-keilmuan yang kamu pelajari dari baca buku, dari ikut bootcamp dan lain-lain itu. Istilah-istilah itu tuh oke. harus muncul. Industry knowledge. Yang kedua adalah tools. Tools itu adalah alat-alat bantu pada saat kamu bekerja atau punya pengalaman. Tools ini bisa hardware Oke. atau software. Jangan cuma nulis hardware atau softwarenya doang. Sebut dengan software itu kamu bikin apa, dengan hardware itu kamu Oke. melakukan apa, kayak begitu. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa tentunya, language tertentu. Kemampuan bahasa ini bisa kamu tuliskan, ya. Dan soft skill. Nah, ini adalah poin nomor satu. Nanti cek ulang dari sisi kelengkapannya dulu, ya, dari sisi Oke. kelengkapan yang ada di akun Jobstreetmu. Setelah ngecek dari sisi kelengkapan, ya, yang nomor dua adalah cek dari sisi filtering, gitu. Hmm. Jadi kurang nyangkut itu mungkin berkaitan dengan apa yang kamu tulis, ya. Kan ibaratnya gini, kamu kan ada profesi impian, ya kan? Hmm. Kamu ada profesi impian. Nah, coba kamu bikin list sendiri dulu, 10 profesi yang bakal kamu lamar kerja gitu, 10 atau 20 terserah gitu. Oke. Itu setelah browsing profesi-profesi tadi, kamu cek dulu masing-masing profesi itu membutuhkan kemampuan apa. Misalkan kamu nomor satu staf admin, kamu googling aja kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang staf admin gitu, tanggung jawab seorang staf admin terus gitu, semua kayak begitu. Hmm. Nah, nanti dengan kamu membaca banyak tugas dan tanggung jawab dan skill yang dibutuhkan, nanti kamu dirasain dulu, kamu coba rasain dulu yang kamu tulis di akunmu itu sudah bisa menjawab pertanyaan itu belum, yang aku Oke. tulis ini bisa menunjukkan itu nggak gitu. Karena tadi kamu dapat job itu karena ada tiga, ada keinginan dari sisi kamunya, ada kesempatan dari sisi loker perusahaan, ada kemampuan gitu. Nah, kamu harus bisa menunjukkan suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kan kita nggak langsung kayak Oke. gini nih, gitu. Kamu akan Oke. dinilai dari apa yang ada di lampiran CV, ada di akun Jobstreetmu, gitu. Nah, artinya adalah kamu juga harus punya sudut pandang yang dibalik. Kira-kira kalau HR Oke. baca akunku begini,
ini tuh udah mengandung alasan kenapa aku apply ya nggak? Mengandung alasannya tadi, mau dan mampu, gitu kan? Ya, Memiliki kemauan dan memiliki pengalaman. Nah, itu makanya kalau yang dilakukan di screening gitu dulu, gitu. Barangkali kita udah ngerasa kata kunci kita itu udah benar, udah lengkap, tapi sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya itu nggak belum ditulis gitu loh. Kata kunci tertentu yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dan lain-lain, gitu. oke, Itu bandingin dulu itu. Kalau itu udah, sekarang baru masuk ke filtering. Nah, filtering tadi adalah kan kita ada preferensi tadi ya, job-job tertentu, preferensi-preferensi kita oke, kayak gimana. Nah, coba nanti filtering tadi kamu otak-atik dulu. Misalkan terkait dengan range gaji, oke, terkait dengan lokasi, terkait dengan nama profesi, gitu-gitu. Kamu juga bisa ngecek juga terkait dengan ukuran perusahaan, kayak begitu. Jadi mainan oke, filtering ini yang harus kamu perhatikan. Ya, ini aku ngomongin yang ada di job street-nya dulu ya, kayak begitu. ya, Ya, gitu. Jadi itu. Terus yang ketiga adalah konsistensimu. Jadi ibaratnya tuh di job street itu pasti tiap hari ada loker baru. mm, Ingat ya, pemilihan kandidat gitu. Pemilihan kandidat itu pihak job street-nya tuh nggak ikut campur. Yang oke, ngurusin itu adalah si ya pemilik si kliennya ah, gitu. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Kamu nggak tahu loker yang cocok buat kamu munculnya kapan. Tapi kamu punya kesadaran bahwa setiap hari pasti akan selalu ada loker baru di job street. Artinya, kamu tiap hari harus buka job streetmu. mm, Dan jangan terpaku. Dalam arti gini, sumber loker kan ada banyak ya. Job mm, street, website perusahaan, job fair, LinkedIn, belum grup-grup share repost kayak grup WA aku, mungkin ada grup Telegram dan oke, lain-lain. Artinya kalau buka job street, cari dulu semua loker yang kamu pengen. Kalau udah nggak ada, tutup dulu, tinggalin. Cari yang lain dulu. Nanti habis itu balik lagi buka job street. Barangkali pada saat kamu tinggalkan, ada loker-loker oke, yang cocok yang akhirnya udah muncul gitu. Nah, itu adalah tiga hal yang harus kamu lakukan dulu di kegiatan job street-nya. Oke? Nah, tadi aku bilang, oke, selain kamu harus coba evaluasi dari kegiatan job street-nya, mulai dari kelengkapan infonya gitu ya, kemudian filteringnya dan konsistensinya tadi. Yang kedua adalah kamu harus memperhatikan kegiatan pengiringnya. Kegiatan pengiringnya itu apa? Kamu bikin akun, ngefilter, apply, 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 apply doang gitu, itu nggak cukup. Gitu. oke, Itu bukan kegiatan utuh pada saat kita mengirimkan lamaran via job portal. Ada kegiatan pengiringnya. Apa itu? Satu, setiap loker yang dikirim via apapun biasakan direkap. Kamu punya rekap pribadi misalkan, di Excel misalkan. Oh, bikin tabel gitu. Tanggal sekian, nama perusahaan, posisi yang dilamar, info lokernya dari mana, kirimnya via apa gitu. Dibiasakan bikin itu. Satu, PT ABC, posisinya staff ini, mm, info lokernya dari LinkedIn, kirimnya via email. Ada yang nanti infonya dari Jobstreet, kirimnya via Jobstreet. Direkap gitu. Karena nanti biasanya kalau kita menggunakan suatu job portal, kita bisa mengirimkan banyak lamaran karena mudah klik 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 doang kayak begitu. Nah, takutnya nanti ada kelupaan, nanti kelewat di detail-detailnya. Jadi nomor satu kegiatan pengiringnya adalah merekap yang udah di-apply. mm, Yang kedua, coba terhubung dengan perusahaan di platform lain gitu. Jadi oke, pada saat kamu udah apply di suatu perusahaan, coba kamu kunjungin websitenya. Barangkali di websitenya ada loker yang di Jobstreet itu nggak ada. oke, Selain itu kamu kunjungin official sosmednya, misalkan IG-nya. Barangkali IG-nya bisa kamu follow. Barangkali di IG-nya ada info loker. Barangkali adminnya bisa di chat, ditanya atau ada info tertentu. Selain itu kamu bisa kunjungin apa? LinkedIn-nya. Cari official LinkedIn-nya perusahaan. Kamu follow. Cari HRD yang kerja di sana. Kamu connect. Nah, gitu. oke, Harapannya apa? Nanti kalau HRD yang kamu connect itu sudah ya, dia itu sudah menerima permohonan koneksimu gitu, kamu bisa DM beliaunya. Selamat pagi oke, Ibu Balkis, perkenalkan nama saya ini gitu. Tadi pagi saya mengirimkan lamaran kerja ke PT ini sebagai ini berdasarkan informasi yang diposting melalui akun Jobstreet perusahaan Anda. Saya sangat tertarik mm, untuk dapat bergabung di perusahaan ini gitu. Apabila Ibu adalah rekruter yang memproses lamaran kerja saya, dipersilahkan untuk menghubungi saya
melalui akun LinkedIn ini apabila masih dibutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya. Ibu juga dipersilakan untuk mereview akun saya, akun LinkedIn saya, gitu, untuk menemukan atau apa gitu kamu sampaikan gitu Hmm. sebagai bahan pertimbangan atas pertimbangan yang diberikan atau terima kasih dan salam kenal ya gitu kirim gitu. Nggak apa-apa ajak ngobrol kayak begitu. Connect ke HRD, connect ke perusahaannya biar apa? Barangkali tadi ada loker-loker yang diposting lewat perusahaan, lewat akunnya si HR kayak begitu. Itu kegiatan pengiring gitu ya. Nah, kegiatan pengiring ini apakah udah selesai belum? Nah, ini akan nyambung sebenarnya ke pertanyaanmu yang tadi, yang terakhir, gimana HR itu bisa notice kamu biar Hmm. kayak direspon kayak gitu. Ingat ya, ini logikanya tuh sebenarnya simple. Misalkan kamu lagi sibuk nulis gitu, biar kamu notice aku kan bisa dua. Kamu yang lagi nulis nih analogi aja ya, kamu lagi nulis, terus aku tarik-tarik kertasnya gitu, aku ganggu gitu. Ada kemungkinan kamu akan notice, jangan ganggu gitu kan. Hmm. Atau kedua, karena kalau aku tarik-tarik kamunya nggak ngerespon, tanganmu yang aku senggol, kecoret gitu. Akhirnya kamu marah sama aku. Intinya apa? Dalam tanda kutip ya, kalau kamu berusaha untuk dinotis perusahaan lewat CV, lewat loker, kamu ngerasa kurang direspon, maka kamu coba usaha biar dinotis lewat orangnya, gitu. Hmm. Artinya apa? Kamu setiap harinya jangan hanya sibuk apply-apply job, tapi setiap harinya kamu harus sibuk branding, gitu. Branding itu meningkatkan kemungkinan kamu berinteraksi dengan seseorang yang akan mendatangkan kemungkinan job. Kayak begitu. Jangan hanya menggunakan cara konvensional memperoleh job kalau kamu pengen dapat yang fast respon. Atau dalam jangka waktu pendek, panggilannya tuh banyak. Ini logikanya begini nih. Ini perusahaan, dia nge-share loker. Gini, perusahaan nge-share loker, ditangkap sama job seeker. Ini adalah konvensional. Ingat ya, Hmm. perusahaan nge-share loker, ditangkap sama job seeker itu konvensional. Ini boleh dilakukan. Sekarang kamu coba sudut pandangnya dibalik. Kamu yang nge-share sesuatu. Kamu yang nge-share sesuatu, tapi ditangkap sama perusahaan. Kira-kira nge-share apa? Yang nge-share konten, nge-share branding, Hmm. gitu. Coba bikin suatu aktivitas di LinkedIn, biar kamu bisa memposting sesuatu, atau bisa menyebarkan sesuatu, yang nanti akhirnya akan ditangkap oleh perusahaan. Gitu. Definisi ditangkap ini apa? Ya di notice, gitu. Karena kenapa kok dua hal ini harus dilakukan? Orang dapat job bisa karena dua hal. Pertama, gara-gara dia melamar atau ditawari. Oke? Karena dua hal ini itu mungkin bisa dialami sama kamu, artinya dua hal ini layak untuk dicoba. Gimana caranya biar kamu bisa dapat job gara-gara melamar? Ya tadi, konsisten dalam jumlah banyak dengan dokumen yang udah siap. Gitu. Gimana cara meningkatkan bisa ditawarin? Caranya adalah dengan tadi, memberitahu mereka ada orang sehebat kamu. Gitu. Caranya pakai apa? Nge-share konten. Ber- Jadi tiap hari main job street harus dihubungkan sama LinkedIn. Jangan sampai kamu sibuk di job street kayak berdiri sendiri-sendiri. Jangan sampai ini job portal sendiri, website sendiri, LinkedIn sendiri. Enggak, gitu. Kegiatan pengiring itu adalah mengkonekkan job street sama LinkedIn. Itu yang wajib sekarang. Kalau kamu pengen yang kayak tadi ya, bisa dapat Ya. banyak respon gitu. Nah, dengan kamu bikin eh, menyebar sesuatu lewat LinkedInmu bisa ditangkap sama orang. Nyebar sesuatu tuh apa? Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, sesekali reshare, repost, kenalan atau DM lewat ya pesan gitu ya, gitu. DM-in pesan, diskusi sesuatu begitu. Aktif di sosial media semacam itu pasti nanti ada yang nyangkut. Karena temannya HR tuh HR biasanya. Ya begitu. Ya networking inilah yang nanti akhirnya akan gampang dinotis. Nanti kalau perkara bahwa jumlah yang aku lamar ternyata jauh lebih banyak daripada yang respon, itu ya wajar gitu. Kita pakai statistik sederhana aja. Kalau kamu ngirim 50 yang respon 5, ya udah dibikin 100 aja biar yang respon minimal 10 gitu. Hmm. Tapi kan di belakang-belakang kan kamu bikin perbaikan dari CV, dari dokumen yang Ya. kamu kirim, dari akunnya, dari aktivitas di sosmednya. Itu yang akan ada optimasi pasti di dalamnya gitu. Jangan biarkan berdiri sendiri-sendiri sosmedmu. Kayak begitu. Nah, ini adalah yang bisa dilakukan kayak gitu.
Kalau kamu ngerasa itu sudah dilakukan, tapi masih kurang oke, nah, ini aku kasih tahu dulu. Tadi kan kamu bilang ya, di Jobstreet itu aku nggak ada kabar atau nggak ada gimana-gimana. Kamu cek Mm, dulu setiap loker. Jadi gini, perusahaan pada saat kamu apply, dia akan melakukan dua. Ada yang nol, ngerespon, ada yang no respon. Yang respon ini kemungkinan ada beberapa respon. Pertama nolak, yang kedua cuma ngintip-ngintip, ngunduh, melihat profil diri dan mm, lain-lain. Ada yang kamu diberikan kesempatan untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, biasakan kamu notice hal-hal itu, gitu. mm, Jadi misalkan tadi gunanya merekap tadi, lowongan kerja yang kamu rekap itu, oh dalam waktu seminggu, nih aku udah 200 lamaran nih misalkan. Dari dua mm, ratus ini tuh aku berasal dari lima sumber, LinkedIn, website, mm, Jobstreet dan lain-lain itu. Dari 200 itu yang respon tuh ada 20. Dari 20 respon itu apa? Misalkan 15 nolak, 5 ngintip-ngintip doang gitu. mm, Sisanya no respon. Habis itu bikin action plan. Yang no respon mau kamu apain, yang nolak mau kamu apain, yang ngintip-ngintip doang kamu apain. Kayak begitu. Nah, itu biasanya adalah hal-hal yang bisa dilakukan saat kita pengen meningkatkan kemungkinan buat di notice gitu. Oke. Nah, itu jadi ibaratnya kita tuh jangan yang sifatnya nunggu, tapi kita yang ngejar. Begitu loker yang nggak rilis, kita temukan orangnya. Kayak begitu. mm, Itu secara konsepnya ya gitu. Nanti di sesi kedua kita akan bahas terkait dengan teknisnya. Oke. mm, Terus pertanyaan yang belum aku jawab adalah terkait dengan cover letter tadi. Ya, cover letter itu biasanya dia bisa saling substitusi gitu ya, saling menggantikan dengan surat lamaran, kayak begitu. Bedanya adalah kalau di cover letter itu dia itu lebih menjelaskan terkait dengan background kamu, ya, background pendidikan, background pengalaman kamu. Yang kedua adalah kamu menyampaikan prestasi dan pengalaman yang kamu miliki, mm, sorry, skill yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah mungkin kayak harapan-harapan kamu atau rencana kamu ke depan kalau kamu diterima tuh gimana. Kayak begitu sih. mm, Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang khusus gitu, harus mm, kayak gimana gitu. Mungkin kamu udah belajar, udah paham terkait dengan cover letter gimana. Dan ingat, cover letter itu bukan faktor tunggal kamu lolos atau enggaknya. Misalkan kamu curiganya tuh kayak, aku nggak banyak yang manggil karena cover letterku masih jelek. Menurutku ya nggak gitu. mm. Kayak gitu. Karena banyak lowongan kerja yang kamu nggak perlu ngampirin cover letter sebenarnya. Kayak Oke. gitu. Nah, nanti kalau di cover letter kamu itu sudah ada penjelasan background kamu, background pendidikan, pengalaman, gitu-gitu. Terus kamu juga, kedua juga sudah menjelaskan terkait dengan skill dan prestasi yang kamu raih selama kamu punya pengalaman tadi. Terus yang Oke. ketiga adalah terkait dengan mungkin planning kamu kalau misalnya kamu diterima di perusahaan ini mau ngelakuin apa aja gitu-gitu. Menurutku sih oke-oke aja sih. Nanti teknisnya gimana coba aku lihat Mm, cover lettermu gitu. Gitu sih. oke, oke. Itu gambaran umum dari 4 pertanyaanmu yang berkaitan dengan job street, berkaitan dengan foto CV, cover letter, sama cara cepat di notice HRD. Mungkin ada pertanyaan lain atau respon boleh? Pertanyaan nggak ada sih. Coba sejauh ini. Nggak ada? Nggak ada Nggak pertanyaan ada. lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku yang nanya gantian. Pertanyaanku Oke. sekarang, sejauh ini dengan kamu apply-apply dengan dokumen atau CV yang udah kamu kirim ke aku, tahap paling jauh yang kamu udah pernah itu sampai tahap apa? Interview user. Interview user. Oke. Sekali atau beberapa kali? 3. 3 kali. Mm. Statusnya 3 kali interview user ini tuh masih menunggu atau ditolak atau gimana? Udah direspon ditolak sih sama ada satu yang nggak ada kabar. Oke, itu nomor satu interview user. Yang nomor dua, menurutmu dari semua tahapan rekrutmen itu, tahap yang kamu sering terhenti itu di tahap mana? User. User juga. Nah, menarik Ah, nih. Nah, ini harusnya aku kasih tahu ya. Orang oke. itu harus kebiasa merekap setiap lamaran yang dilamar, biar dia tahu kurangnya di mana, yang perlu diimprove di mana. Jadi gini, bagi teman-teman job seeker, yang harus menjadi prioritas utama untuk dipelajari atau ditingkatkan itu ada dua. Pertama adalah tahap terjauh yang dia pernah. Yang kedua Hmm, adalah tahap yang paling sering gagal. Jangan mudah sedikit-sedikit nyalain CV. Misal nggak oke. banyak panggilan, CV-nya diedit. Sering terhenti di psikotes, CV diedit.
gagal di interview Hmm. HR, CV diedit, gagal di interview user, CV diedit gitu. Kayaknya tuh salahnya CV terus. Padahal belum tentu. Hmm. Logika bodohnya adalah kalau kamu beberapa kali pernah sampai interview user, artinya kan juga pernah beberapa kali sampai interview HR gitu. Hmm. Nah, kalau kamu sudah pernah sampai tahap situ, walaupun CV-mu belum aku lihat, ibaratnya tuh Hmm. CV-mu nggak terlalu bermasalah, walaupun mungkin masih ada yang perlu ditingkatkan gitu loh. Yang harus jadi prioritas utama kamu adalah satu, perbaiki dulu kemampuan kamu saat menghadapi interview. Ingat baik-baik gitu, di interview HR atau user tuh apa kendala kamu? Hmm. Apakah dari sisi komunikasinya atau dari sisi informasi yang harus kamu sampaikan? Kayak begitu. Itu yang harus jadi prioritas belajar nomor satu. Baru nanti tahap sebelumnya, mulai dari nyusun CV, caranya di loker, cara ini. Itu untuk optimasi aja. Jadi itu dioptimasi biar nanti tuh kamu punya kesempatan menghadapi interview user lebih banyak gitu. Tapi kan dalam tanda kutip percuma kalau udah dioptimasi kesempatanmu interview HR atau user banyak, tapi tidak Hmm. dijawab dengan kamu yang lebih mampu untuk menghadapi ini. Jadi nanti kamu dapat banyak undangan tapi sama aja gitu. Entah no respon atau gagal. Nah ini jangan sampai, aku coba pengen ngingetin dulu, jangan sampai lupa di situ Hmm. gitu. Interview user. Nah, tips secara umum adalah dari sisi tadi, interview itu adalah menyampaikan informasi. Interview Oke. user, dia itu akan lebih ke seberapa siap kamu dari sisi teknisnya pada saat kamu Hmm. akan bergabung di tim user ini. User ini kan bisa atau Hmm. langsung bisa nggak langsung gitu. Dia itu akan melihat itu ya jelas dari sisi dia punya pengalaman apa, pengetahuan apa kayak begitu. Tapi user juga akan melihat bahwa karakter orang ini cocok nggak dengan gaya komunikasiku, gampang diajarin nggak, gampang dibimbing nggak. Kira-kira dia kalau bergabung dengan timku yang udah ada nih, dia bisa berbaur nggak, bisa mengikuti kecepatan Hmm. kerjanya nggak dan lain-lain kayak begitu. Nah, ini akan berkaitan dengan apa? Pada saat kamu menjawab pertanyaan interview dengan user, pasti akan berbeda dengan HR. Karena dengan user Hmm. itu dia harus teknis ya teknis, dalam ya dalam. Jangan cuma ngomongin istilah-istilah umumnya. Jadi apa yang harus Hmm. dilakukan? Kalau mau diimprove, boleh dari sisi interviewnya, kemampuan ngomongnya, silahkan kamu latih lagi. Yang kedua adalah informasi di sini. Ide-ide, hal-hal yang harus kamu sampaikan saat kamu interview user. Apa yang harus dilakukan? Baca ulang CV-mu, baca ulang dokumen-dokumen. Jangan sampai kamu ditanya yang kamu tulis sendiri di CV, tapi kamu jawabnya secara umum, gitu. Jangan sampai ditanya soal magangmu, soal, oh kamu pernah menghandle ini ya, kamu pernah jadi ini ya, ini gimana ceritanya? Tapi kamu ngomongin hal-hal umum. Kata-kata kunci itu tidak muncul secara lisan. Ingat ya, pada Oke. saat ada di job portal tadi, di LinkedIn, di Jobstreet, di CV, artinya kan kata kunci itu harus tertulis, gitu. Hmm. Nah, jangan sampai pada saat kamu ngomong, kata kunci itu nggak diucapkan, kayak begitu. Nanti akhirnya nggak menjual, kayak umum gitu. Kayak ibaratnya, oh ini mah misalkan staf admin ya, ini mah jawaban ini bukan level lulusan S1 administrasi perkantoran gitu. Ini mah lulusan SMK admin juga bisa ngomong gini, atau jurusan lain yang bukan admin juga bisa ngomong begitu gitu. Ya, itu jadi istilah-istilah itu nggak muncul. Makanya yang harus dilakukan adalah baca ulang CV dan dokumen pendukung. Yang nomor dua, itu adalah riset soal perusahaan gitu. Baca website sosmednya kayak begitu. Jangan sampai nanti pada saat kamu merangkai kalimat itu akhirnya jadi kayak kuis. Ditanya jawab, ganti tanya jawab, belum tentu. Barangkali user itu butuh penjelasan lebih dalam. Jadi begitu kamu jawab, kasih feedback lagi terus digali. Itu. Nah, kadang untuk menyambung obrolan tadi dihubungkan dengan perusahaan yang udah kamu riset gitu. Mulai dari tadi ya, website, sosmed, mungkin di media, testimoni orang-orang yang udah bikin ulasan di luar sana gitu. Biar kamu ada ide merangkai katanya. Yang ketiga, riset soal posisi yang kamu lamar. Aku nggak tahu nih posisi yang kamu lamar, sebelumnya kamu pernah menjabat di situ nggak? Kayak gitu. Nah, itu silahkan diriset Oke. secara umumnya, jadi nanti biar gambarannya itu lebih jelas. Gitu. Dan yang keempat adalah biasakan diri untuk menjawab pertanyaan interview yang biasa muncul. Di luar sana tuh kan banyak nih interview-interview, pertanyaan-pertanyaan interview yang udah sering dibahas, yang biasa muncul di interview HR atau user. Nah, pastikan untuk pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya udah di luar kepala deh, kayak gitu. Nanti kalau kamu pengen belajar dari
Channel YouTubeku juga ada, cek di playlist tes interview kayak begitu. Nah, itu gunanya adalah untuk meminimalisasi kemungkinan kamu gagal jawab gara-gara kurangnya info yang ada di sini. Hmm. Tinggal dari sisi prakteknya aja gimana gitu. Kamu bisa belajar sendiri, bisa belajar sama pairing sama temen kayak begitu. Itu sih, gitu. Balik lagi terkait dengan networking tadi dengan HRD, pada saat kamu ngomongin LinkedIn, coba connect ke beberapa orang ini. Tadi HRD suatu perusahaan yang kamu incar. Yang kedua adalah HRD perusahaan-perusahaan lain, terserah apapun itu. Yang ketiga adalah cari orang yang udah bekerja di posisi yang kamu lagi incar. Connect-lah Hmm. ke mereka, kayak begitu. Yang keempat adalah coba connect ke orang-orang yang jabatannya itu adalah calon atasanmu. Misalkan kamu staf admin, cari orang yang Hmm. jabatannya supervisor admin. Kalau kamu misalkan staf Oke. finance, cari orang yang jabatannya supervisor finance atau manager finance gitu. Connect ke mereka, minta tips dan trik dan lain-lain gitu. Itu harus dilakukan secara simultan setiap harinya. Nah, kesimpulan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi general ini, aku sampaikan ke kamu ya. Aktivitas seorang job seeker, kamu dan lain-lain kayak begitu, dia harus sibuk 3 hal setiap harinya. Pertama itu sibuk apply job, jelas. Yang kedua itu adalah branding, ramai di sosmed. Yang ketiga adalah pengembangan diri. Pengembangan diri itu adalah membaca, belajar ulang yang udah dikuasai biar dia bisa pertahankan kalau perlu tingkatkan. Belajar yang dia udah bisa tapi belum terlalu lancar biar makin terlatih. Yang ketiga, belajar sesuatu yang dia sama sekali belum tahu atau baru tahu padahal dibutuhkan untuk profesi yang dia mau lamar. Melamar kerja ini buat meningkatkan kemungkinan dapat kerja gara-gara ngelamar. Branding, Hmm. meningkatkan kemungkinan biar kamu bisa ditawarin kerjaan sama pengembangan diri. 3 hal ini harus dilakukan secara konsisten. Jangan sampai setiap Hmm. harinya kamu apply job, tapi kamu nggak branding. Jangan sampai tiap hari kamu baca buku, ikut webinar, tapi nggak apply job. Jangan sampai tiap hari kamu rame di sosmed, tapi kamu nggak belajar atau branding. Kayak begitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kamu lakukan. Ketiganya ini. Oke? Cukup Oke. jelas? Masih ada lagi pertanyaan yang Jelas. sifatnya general? Enggak ada sih. Cukup ya? Cukup. Oke, kita masuk ke sesi detail ya. Oke.